Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Nabda bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, cukup ya. Kita akan membahas pada kesempatan pagi hari ini mustafti ya. Apa itu mustafti? Mustafti adalah apa? Peminta fatwa. Ya. Setiap orang yang belum mencapai derajat mufti dalam hukum-hukum syar'i, yang ia tanyakan ya adalah seorang peminta fatwa sekaligus pengikut kepada orang yang dimintai fatwa tersebut. Jadi apa? Orang yang derajatnya belum sampai kepada mufti, maka dia adalah mustafti ya, yaitu orang yang meminta fatwa ya. Kenapa? Karena ilmu fikih para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu terus berkembang ya. Maka ada yang namanya fikih kontemporer ya. Fikih kontemporer adalah fikih-fikih terbaru, dan banyak sekali hukum-hukum fikih yang dihadapi ya di zaman sekarang dan belum ada di zaman ya salafus saleh terdahulu. Contohnya adalah bayi tabung misalnya ya. Ada seorang suami istri menikah, ketika menikah ya diperiksa rahim yang perempuan ya, kemudian dokter mengatakan ini tidak bisa mengandung ya. Kenapa? Nanti kalau kemudian mengandung bermasalah rahimnya ya. Tapi kemudian apa? Seorang ingin memiliki anak ya, seorang ingin memiliki anak ya. Maka kemudian dulu belum ada ini bayi tabung ini ya. Hari ini kemudian ada bayi tabung tersebut, dikeluarkan sperma perempuan, sperma laki-laki, ditaruh di suatu tempat kan gitu ya. Ya, bisa kemudian apa? Meminjam rahim orang lain ya, bisa juga ditempatkan di tabung seperti itu ya, maka disebut dengan bayi tabung ya. Kemudian apa? Tumbuh berkembang ya menjadi seorang bayi. Nah, bagaimana ini hukumnya kan gitu ya? Ini bagaimana hukumnya ya? Ada seorang wanita ingin memiliki keturunan yang cerdas misalnya, ya mengambil sperma ya dari orang Amerika Serikat, Inggris, Prancis misalnya. Ya, ini sperma dari orang cerdas Bill Gates misalnya kan ya. Ya kemudian dicampur ya dengan spermanya, dimasukkan ke dalam tabung ya, bagaimana, boleh atau enggak? Nah, ini maka kemudian butuh ya seorang mufti ya, orang yang memberikan fatwa ya terkait dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Dan untuk menjadi seorang mufti ini berat ya, sudah kita bahas kemarin ya, syarat-syarat menjadi seorang mufti, yaitu kemudian dia harus memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik, menguasai ilmu alat yang baik ya, memahami ayat-ayat ahadisul ahkam, hadis-hadis tentang hukum, ayatul ahkam dan lain sebagainya. Sehingga untuk sampai kepada derajat ya mufti ini ya sulit ya. Apalagi menjadi seorang mujtahid mutlak ya. Mujtahid mutlak itu adalah seorang mufti yang masya Allah menguasai berbagai bidang keilmuan ya, menguasai berbagai bidang keilmuan ya. Oleh karena itu tidak semuanya orang sampai kepada derajat ini ya. Contoh kalau mujtahid mutlak adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah ya. Namun tidak semua orang mampu untuk sampai kepada derajat ini ya, maka kemudian mereka menjadi mustafti. Apa itu mustafti? Yaitu orang yang bertanya, orang yang meminta fatwa ya. Dan ulama salaf terdahulu ya, ketika mereka menghadapi problematika permasalahan ya suatu hukum syar'i ya yang samar hukumnya, ini bagaimana hukumnya, halal atau haram, mereka melakukan perjalanan jauh untuk mendatangi seorang mufti untuk bertanya kepada mereka ya tentang ya hal-hal yang dihadapinya ya. Ini adalah mustafti. Mustafti adalah orang yang meminta fatwa. Tafadhali. Kedua, adab kedua sebagai mustafti ya. Nah, ini kan mustafti, maka penting sekali kita untuk mengetahui adab-adab ini ya. Sebagai mustafti, orang yang bertanya memastikan ya mufti ahli di bidangnya ya. Kalau hari ini kan kita tidak bisa menemukan ya seorang mufti ya sebagaimana Imam Syafi'i dan lain sebagainya.
Ya, maka kita kalau mau bertanya ini lihat-lihatlah. Jadi adabnya kalau kita mau bertanya ini lihat-lihat. Ya. Asatid ya, yang kita tanya ini ahli di bidang apa? Walaupun belum ada hari ini ustadz-ustadz yang kemudian sudah kedudukannya menjadi mujtahid, itu tidak ada. Ya, walaupun ustadz-ustadz tersebut nanti juga mentelaah, dia juga mengambil pendapat-pendapat dari ulama-ulama yang ada. Ya, maka ya ketika kita menjadi seorang mustafti dan kita tidak menemukan mujtahid mutlak, kita ingin bertanya kepada ustadz, kita ingin bertanya kepada ustadzah, maka yang perlu diperhatikan adalah kita lihat ini ustadz, ustadzah ini ahli di bidang apa. Karena ulumus syar'i ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala banyak. Ya. Ada ilmu hadis, ada ilmu tajwid tahsin, ada ilmu fikih. Fikih pun itu juga banyak macamnya. Banyak takhasusnya. Ada fikih muamalah, ada fikih keluarga, ya. Kemudian ada fikih mawaris. Ya, banyak sekali cabang-cabang dari ya, ilmu fikih tersebut. Ya, jangan kemudian kita mau bertanya asal saja. Oh, lihat ada ya orang lewat di pinggir jalan pakai peci, pakai sarung. Wah, ini ustadz ini, kita mau tanya sama orang ini, kan itu ya. Nah, ini kejadian betul. Yang dulu kita pernah mengajar ya, sekitar tahun 2009 ya, 2009 2010 lah. Ya, kita mengajar ya ibu-ibu ummahat. Ya, di mana di antara ibu-ibu tersebut ada seorang mu'alaf. Ya, ada seorang mu'alaf. Ya, yang tadinya ya beragama Kristen, ya kemudian beliau masuk Islam. Ya, karena apa? Ya pacaran menikah dengan seorang muslim. Ya. Ketika saya tanya, Bu, kenapa kok masuk Islam? Ya karena cinta Pak Ustadz, kan gitu ya. Ya istri saya, suami saya muslim, maka kemudian saya masuk Islam. Dan kedua orang tuanya masih ya beragama Nasrani. Ya, maka ibu-ibu ini ya rajin datang ke pengajian-pengajian. Ya ada jamaah ibu-ibu muslimat ya. Yang kemudian ngaji dari satu rumah ke rumah yang lain. Ya, dan di situ diadakan ya acara yasinan. Ya acara yasinan, acara tahlilan. Ya kalau mengaji, ayo malam Jumat ngaji ya, pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Ya kemudian di situ dibacakan surat Yasin yang kemudian ditujukan untuk si mayit. Ya. Ditunjukkan untuk si mayit. Nah, akhirnya kemudian ibu ini ya melihat kawan-kawannya ya berkirim doa untuk orang yang telah meninggal. Ya, maka kemudian ibu ini ingin membuat acara seperti itu. Ya karena orang awam yang lain melakukan seperti itu, maka kemudian beliau ingin juga. Yang menjadi masalah ya kedua orang tuanya adalah agamanya Nasrani, bukan Muslim atau non Muslim, kan itu ya. Nah ini bagaimana ini? Akhirnya kemudian ibu ini datang pergi ke tempat Pak Haji. Ya datang kepada Pak Haji dan bertanya, wahai Pak Haji, ya bagaimana hukumnya ya orang tua non muslim ketika kemudian ya kami berkirim doa untuk mereka, ya dibacakan surat Yasin yang diniatkan ya pahalanya kepada kedua orang tua saya, kata ibu tersebut, apakah pahalanya sampai? Ya maka Pak Haji tersebut mengatakan, oh ya sampai Bu, ya sudah dibuat ada caranya, ya insya Allah pahalanya sampai, kan gitu ya. Nah, ketika kemudian datang ya di pengajian, ya beliau menanyakan hal ini kepada saya, bagaimana menurut Ustadz, kan gitu ya. Ya maka banyak sekali sudah jelas dalil-dalilnya. Ya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendoakan pamannya Abi Thalib ya agar kemudian diselamatkan dari api neraka. Ya maka kemudian ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima doanya. Ya disebutkan jelas di dalam Al-Quran. Ya. Apabila kalian memohonkan ampun untuk mereka sampai 70 kali atau berapapun ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya. Ya tidak akan sampai doanya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus melihat dulu. Ya. Ini ya orangnya ahli di bidangnya atau enggak. Ya. Karena di tengah-tengah masyarakat hari ini, masya Allah, pokoknya kalau haji itu sudah seperti ustadz, kan gitu. Ya, beda para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, haji sama ustadz itu.
Ya, untuk menjadi seorang ustadz, untuk menjadi seorang alim itu belajar bertahun-tahun. Ya, sudah belajar bertahun-tahun, kadang-kadang juga nggak pinter-pinter kan gitu loh, nggak paham-paham pula kan gitu. Ya, nah kalau masalah haji itu yang penting punya duit, ya, preman, ya, gembong apa namanya, ya mafia misalnya, ya nggak pernah sholat, ya nggak pernah melakukan ibadah, punya duit banyak, ya kemudian apa, pergi berangkat haji, ya pakai haji yang langsung berangkat itu kan gitu ya. Ya maka kemudian apa, ya bisa pulang jadi pak haji kan gitu ya. Nah, maka kemudian kalau kita ingin menanyakan sesuatu maka dilihat dulu. Ya, contoh kita ingin menanyakan perkara-perkara fikih muamalah, dilihat juga. Tidak semuanya ustadz itu kemudian fak di masalah fikih itu. Ya, kenapa? Mungkin ustadz ini ya dia ahlinya di tajwid tahsin. Ya, pendalamannya masalah sanad, masalah qiraah. Ya, bacaan-bacaan para imam, ya qiraah kisai, qiraah hafs kan gitu ya. Wah, itu paham. Ya, kenapa? Karena kemudian apa? Dia tahasus di bidangnya. Ya, maka kalau kemudian tahasus di bidang seperti ini, jangan kemudian ditanya muamalah. Ya. Ini hukumnya ini bagaimana Pak Ustadz kan gitu ya. Ya, maka kemudian jawabannya ngawur. Ya, harusnya kalau dia tidak tahu dia diam. Ya. Jangan ditanya masalah waris kan misalnya. Ya, Pak Ustadz ini gimana ini? Ada ibu meninggal, ini berapa bagian Ustadz? Ya bingung dia. Tapi kalau ditanya ya hukum nun sakinah dan tanwin, maka kemudian dia akan menjawab dengan baik. Ya begitu sebaliknya, orang yang ahli waris jangan ditanya kemudian apa? Ya masalah-masalah yang berkaitan dengan qiraah. Ya. Nah, ini qiraah siapa Ustadz ini? Ya, maka kemudian apa, dia tidak paham. Ya kecuali apa? Mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ahlul hadis, ya ahlul fikih, ahlul lughah, ahlu bahasa Arab kan katanya. Kemudian beliau juga ahlul qiraah. Ya, seperti Imam Al-Kisai, ya. Itu ahlul qiraah tapi juga apa? Beliau juga ahli dalam bahasa Arab. Ya, maka kemudian apa? Adab yang kedua, ya apabila kita menjadi seorang mufti, maka kita bertanya, ya, bertanya itu kepada orang yang ya dia tahu ilmu tersebut, memahami di bidangnya. Ya, tidak sembarangan bertanya, ya, tidak sembarangan bertanya, ya. Kenapa? Karena ini masalahnya adalah ya suatu hukum yang harus kemudian apa, yang akan kita ikuti, ya, suatu hukum yang akan kita ikuti. Maka kemudian apa, jelas, ya, orang ini adalah ahli dan dibuktikan dengan apa, dengan pernyataan dirinya. Ya, oh saya mampu untuk menjawab apa namanya permasalahan ini. Dan juga kemudian apa, di adab mufti sudah kita sebutkan, ya mendapatkan rekomendasi ya dari ulama-ulama setempat ya tentang apa, keilmuan ya seorang mufti yang akan kita tanya ini. Kemudian ada permasalahan yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ya apabila ada dua orang mufti atau dua orang mujtahid, ya ada dua orang mujtahid, ya kemudian apa, dua orang mujtahid tersebut lebih banyak ilmunya, ya, dari yang kedua. Apakah kemudian apa, ya kita harus berusaha dulu mencari siapa yang lebih alim di antara mereka? Ya, contoh di suatu tempat ada dua orang mujtahid, ini ustadz semua, ini mujtahid semua. Kita mau menanyakan suatu hal, apakah wajib bagi kita untuk mengetahui siapa yang paling berilmu di antara keduanya, atau kemudian oh ya sudah, kalau ini seorang alim, ini mujtahid, kita langsung tanya saja, ya tanpa kemudian kita meneliti dulu siapa yang lebih pandai, ya. Dalam hal ini ada dua pendapat, silahkan baca. Jadi apa, Imam Nawawi memaparkan suatu masalah. Kalau ada dua orang mujtahid, ya, di suatu tempat, atau kalau tempat kita ada dua orang yang berilmu kan gitu ya. Ini ada ustadzah dua ini kan gitu. Kita ini mau tanya ke siapa kan gitu ya. Apakah harus kita cari dulu mana ini di antara dua ustadzah ini yang paling pintar atau enggak kan gitu ya. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya tidak kemudian apa perlu ya meneliti dulu siapa yang paling pintar di antara keduanya, siapa yang paling berilmu di antara keduanya. Langsung dia boleh bertanya kepada ya mana saja yang ia ingin bertanya kepadanya. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Nawawi. Ya, kemudian pendapat yang kedua, oh ya dia harus ya mencari dulu
ya mana yang lebih berilmu di antara keduanya, sehingga kemudian bertanya kepada orang yang lebih berilmu, ya. Jadi kalau tempat kita ada dua ustadzah nih, nah ini kita mau tanya sama siapa ya, gitu ya, ustadzah A atau ustadzah B, kan gitu ya. Ya sudah, silahkan. Pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi, kamu boleh bertanya kepada ustadzah siapa saja di antara dua tersebut, ya, tanpa kemudian mencari mana yang lebih pandai, mana yang lebih berilmu. Nah, ini pendapat yang kuat, ya. Kemudian pendapat yang kedua, dia wajib untuk mencari mana yang lebih berilmu di antara keduanya. Tapi yang kuat adalah pendapat yang pertama. Dia langsung bertanya saja. Oh, ini orang mujtahid ini, bisa ditanya. Kemudian tidak perlu mencek dulu, mengklarifikasi dulu, mencari dulu siapa yang paling berilmu di antara keduanya. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan masalah di sini, yaitu ya ketika ya nampak ya di hadapannya ada dua orang nih, ya. Kalau tadi ini kan kita nggak tahu nih siapa yang lebih berilmu, kan gitu ya. Nah, ketika kemudian nampak ada dua orang, tapi kita kemudian mengetahui, oh, si A ini lebih berilmu daripada si B, ya, apa yang kita lakukan? Wajib bagi kita untuk bertanya kepada yang lebih berilmu, ya. Paham ya? Ini kondisinya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada dua orang mujtahid, ada dua orang berilmu. Kita tidak tahu kapasitas besar ilmunya seperti apa sih, kan gitu ya. Maka kemudian tidak perlu kemudian kita mencari-cari, ya. Langsung kita tanya dari salah ya satu dari keduanya. Kalau yang kedua, kondisi yang kedua, ada dua orang tapi kita mengetahui, oh, masya Allah, si A ini ya pendidikannya lebih tinggi, ya, S3 misalnya, ya, dan belajar dengan para masyayikh yang ada. Oh, yang si B ini ya oh, tidak ya setinggi si A ilmunya. Maka wajib bagi kita untuk bertanya kepada A atau B. Bertanya kepada A, karena kemudian nampak, ya, sudah dinampakkan ini yang lebih berilmu. Tapi kalau belum tahu sama sekali, kita boleh bertanya kepada keduanya. Nah, kemudian selanjutnya Imam Nawawi ya menyebutkan permasalahan. Ya, kalau ada dua orang mujtahid, dua orang mujtahid, yang satu berilmu, yang satu warok, ya. Ini yang satu, semuanya mujtahid itu harus sama-sama berilmu, harus sama-sama warok. Warok itu berhati-hati, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, warok itu berhati-hati. Warok ini dilihat dari ketakwaannya, ya. Dia menjaga dirinya dari hal-hal yang mubah saja nggak banyak dilakukan. Ya, ada dua orang, ya, satunya ilmunya lebih tinggi, ya, yang satunya waroknya lebih tinggi, ya. Satu ilmunya lebih tinggi, yang kedua ya waroknya yang lebih tinggi. Artinya apa? Ya, orang yang kedua keilmuannya masih kalah dengan orang yang pertama. Namun orang yang pertama ini masih kalah warok, masih kurang hati-hati dengan orang yang kedua. Mana yang kita pilih? Yang lebih banyak ilmunya atau banyak waroknya? Maka kita lebih memilih yang lebih banyak ilmunya. Thayyib. Ya. Kenapa? Karena orang yang berilmu ini dia wawasannya lebih banyak, pandangannya lebih banyak, ya. Dan ketika mungkin dia tidak warok untuk dirinya, tapi ketika memberikan fatwa kepada orang lain dia akan lebih hati-hati. Loh, kenapa? Karena memberikan fatwa ini, para ummahat yang dimuliakan Allah, resikonya gede. Ya. Ummahat yang bertanya ke saya, kalau saya jawabnya salah, saya yang dihukum, kan gitu loh. Ya, saya yang dihukum. Ya, rugi kan gitu ya. Nah, maka kemudian kalau benar, yaitu kita tetap kemudian mendapatkan pahala. Ya, maka ini ya, resiko menjadi seorang mufti itu. Lanjut. Dalam hal boleh bertaklid pada mayat ada dua pendapat. Yang sahih adalah boleh bertaklid kepada mayat karena mazhab tidak mati dengan wafatnya para imam. Oleh karena itu, bolehkah ya bertaklid kepada mayit? Ya boleh. Kenapa? Karena Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, mereka sudah menjadi mayat, kan gitu ya. Sudah meninggal dunia, sudah wafat. Ya, maka boleh ya kemudian bertaklid kepada ya orang yang sudah meninggal dunia. Dan hari ini kita bertaklid dengan imam-imam madhab yang kemudian mereka sudah meninggal dunia. Dan tidak boleh ya kemudian bertaklid, ya taklid itu mengikuti ya mengikuti fatwa. Tidak boleh kita bertaklid kepada orang fasik. Ya, kenapa? Karena tidak ada ahliyah,
ya ahliyah itu tidak layak untuk menjadi seorang mufti. Kenapa? Orang fasik itu dia tidak akan berhati-hati, ya sudah hilang waroknya, hilang kehati-hatiannya. Kenapa? Wong Allah sama Allah saja nggak takut kan itu ya, maka akan membuat kemudian apa, ya fatwa seenaknya saja, ya. Toib, ini adab ya apa namanya seorang mufti. Yang kedua yaitu apa? Kalau bertanya, kalau meminta fatwa, mintalah fatwa kepada ahlinya, orang yang kira-kira mampu menjawab ya dan layak menjawab apa yang kita tanyakan. Afadhal, adab yang ketiga, tafadhali.